Alhamdulillah, timnas wanita Indonesia sukses curi kemenangan dari Bahrain dengan skor 3-2. Pertarungan seru. Apakah timnas Indonesia mampu tundukkan Filipina yang semakin kuat? Sungguh berita bahagia, drama besar. Irak bersumpah pulangkan Vietnam dengan air mata, Indonesia tak perlu bantuan. Gelisah maksimal bek Filipina Jesper Nyhom, tantangan berat hadapi ribuan supporter Indonesia, bisakah Filipina bertahan? Rapor bagus Sintayong lawan Filipina, juga misi berat Sintayong, kalahkan Filipina dan amankan tiket ke Piala Dunia 2026. Eksperimen berbahaya. Pelatih Irak istirahatkan pemain kunci Indonesia di ujung tanduk. Akan menjadi pertandingan super seru. Diperkuat 5 pemain keturunan baru, kiper Filipina pada jumpa timnas Indonesia di GBK. Empat masalah cukup serius yang harus diselesaikan timnas Indonesia sebelum laga lawan Filipina. Bikin tercengang dengarnya hingga ingin guling-guling di jalanan. Malaysia di bibir jurang, Kim Pen Gon sesumbar timnya cetak 7 gol untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus waspada jika tidak ingin hancur. Filipina dengan 5 keturunan baru terbukti bisa menyulitkan Vietnam. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, timnas wanita Indonesia sukses curi kemenangan dari Bahrain dengan skor 3-2. Tim nasional wanita Indonesia sukses mencuri kemenangan 3-2 dari Bahrain dalam laga uji coba di Ahli Club Stadium, Manamah, Bahrain, Sabtu (8/6). Garuda Pertiwi langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan di babak pertama. Tak butuh waktu lama, gol cepat di laga ini pun terjadi lewat aksi Safira Ika menit keempat. Dirinya sukses mencetak gol pembuka untuk mencuri keunggulan bagi timnya. Tertinggal 1 gol, tim tuan rumah mencoba bangkit melawan dengan melancarkan skema serangan balik. Namun demikian, skuad Garuda Pertiwi mampu mengantisipasi sejumlah serangan dengan baik. Pasukan Satoru Mochizuki bermain solid sejauh ini. Bahkan mereka berhasil menambah keunggulan lewat gol yang dicetak oleh Reva Octavianti pada menit ke-26. Unggul 2 gol, Garuda Pertiwi nyaman menguasai jalannya pertandingan hingga mendekati penghujung babak pertama. Garuda Pertiwi akhirnya mampu mempertegas keunggulannya lewat gol Claudia Scheunemann di menit ke-43. Pada akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan 3-0 Indonesia atas Bahrain. Memasuki babak kedua, Bahrain mencoba bermain lebih berani. Mereka melancarkan sejumlah serangan cepat ke pertahanan Indonesia. Namun, belum ada gol balasan yang tercipta. Baru pada menit ke-63, Bahrain akhirnya mampu memperkecil ketertinggalan. Usai gol tersebut, mereka terus mencoba untuk mengejar ketertinggalan dari Indonesia. Tuan rumah kembali mencetak gol di menit ke-79, mengubah kedudukan menjadi 2-3. Tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda laga selesai. Indonesia akhirnya sukses mengalahkan Bahrain 3-2 di laga persahabatan.
Pertarungan seru. Apakah timnas Indonesia mampu tundukkan Filipina yang semakin kuat? Timnas Indonesia memiliki catatan gemilang saat berhadapan dengan Filipina di berbagai kompetisi. Meski begitu, Garuda tetap harus waspada menghadapi mereka. Pada 11 Juni 2024, Timnas Indonesia akan bertanding melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dalam laga pamungkas putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan ini akan menjadi yang ke-29 antara kedua tim. Berdasarkan data dari RS3F, Timnas Indonesia telah meraih 23 kemenangan dari 28 pertemuan dengan Filipina dengan hanya 4 kali seri dan sekali kalah. Meskipun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan. Kondisi Filipina kini berbeda dengan sebelumnya. Mereka diperkuat oleh banyak pemain diaspora yang meningkatkan kualitas tim. Sejak dimulainya program naturalisasi pada 2010, Filipina hanya 4 kali kalah dari 9 pertemuan. Dalam satu dekade terakhir, Timnas Indonesia hanya 2 kali menang melawan Filipina. Kedua kemenangan itu terjadi pada laga uji coba 2012 dan laga pamungkas Piala AFF 2022. Namun, Filipina kini lebih menyulitkan. Pada laga kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Filipina berhasil menahan imbang Indonesia 1-1. Filipina sempat unggul melalui gol Patrick Reichelt pada menit ke-28 sebelum akhirnya disamakan oleh gol Sadil Ramdhani pada menit ke-70. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times. Sungguh berita bahagia, drama besar. Irak bersumpah pulangkan Vietnam dengan air mata, Indonesia tak perlu bantuan. Bagi Irak, meraih kemenangan atas Vietnam sangat penting sehingga Timnas Indonesia tak memerlukan bantuan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Vietnam tiba di kandang singa Mesopotamia dengan kondisi fisik yang melelahkan setelah perjalanan panjang. Berangkat dari Hanoi, mereka harus transit di Doha, Qatar, karena tidak ada penerbangan langsung ke Basra, Irak. Akibatnya, skuad asuhan Kim Sang-sik itu memakan waktu 12 jam untuk sampai di Basra. Setelah istirahat, mereka masih harus menempuh perjalanan 20 km atau sekitar 30 menit ke Stadion Internasional Basra untuk latihan resmi menggunakan bus dari Grand Millennium Hotel. Meski menyadari menghadapi tim yang lebih kuat dan selalu lapar akan kemenangan, Kim Sang-sik dan pasukannya tetap optimis bisa meraih poin di kandang Irak setelah menang 3-2 atas Filipina di Hanoi. Harapan terbesar mereka adalah menang untuk menyingkirkan Timnas Indonesia dalam perebutan tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kim Sang-sik dan seluruh rakyat Vietnam kini berharap Indonesia kalah melawan Filipina. Jika Indonesia kalah, Timnas Vietnam bisa bermain lebih bersemangat, minimal dengan hasil imbang untuk lolos ke putaran ketiga. Namun tidak mudah bagi Vietnam mewujudkan mimpinya itu. Timnas Irak memastikan ingin memulangkan skuad Vietnam dengan air mata. Pelatih Irak, Jesus Casas, menegaskan bahwa timnya memiliki 2 misi dalam duel terakhir grup ini. Misi pertama, Irak harus kembali meraih 3 poin melawan Vietnam meski mereka sudah lolos ke putaran ketiga. Bermain di kandang selalu memotivasi para pemain untuk menyenangkan para supporter tuan rumah. Dalam 2 laga kandang sebelumnya, Irak menang 5-1 atas Indonesia dan 1-0 atas Filipina.
Untuk para pendukung Irak, kami bertekad menghargai dukungan mereka dengan meraih poin penuh setelah 5 pertandingan. Seluruh pemain kini mengincar kemenangan atas Vietnam, tegas Jesus Casas. Misi kedua Irak dalam duel kontra Vietnam ini adalah meningkatkan peringkat FIFA. Irak saat ini berada di posisi ke-58, lebih tinggi 56 tingkat dari Vietnam dalam kurung 114. Oleh karena itu, mereka harus menang untuk menambah poin ranking FIFA yang edisi terbaru akan dirilis pada 20 Juni 2024. Jika menang, Irak akan mendapatkan tambahan 6,9 poin sehingga menjadi total 1.433 poin dan memiliki potensi naik peringkat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Gelisah maksimal bek Filipina Jesper Nihom, tantangan berat hadapi ribuan supporter Indonesia, bisakah Filipina bertahan? Bek Filipina Jesper Nihom merasa gelisah menghadapi teror dari supporter yang akan memenuhi stadion utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat, saat laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Indonesia pada Selasa 11/6/2024. Sebelumnya tercatat 60.245 penonton memadati SUGBK dalam laga antara Timnas Indonesia dan Irak pada Kamis dalam kurung 6 Juni 2024. Tentu saja supporter yang memenuhi SUGBK memberikan tekanan besar, ujar Jesper Nihom. Meskipun begitu, Jesper Nihom tetap yakin bahwa Filipina mampu mengatasi tekanan tersebut. Kami siap menjalankan tugas kami, ujar pemain berusia 30 tahun itu. Kami akan berjuang dan memberikan perlawanan maksimal kepada Indonesia. Nihom menegaskan bahwa tim asuhan Tom Saintfiet akan berusaha mencuri poin penuh di kandang Timnas Indonesia. Meskipun kemenangan tidak akan mempengaruhi nasib Filipina untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, karena mereka berada di dasar klasemen dengan 1 poin dari 5 laga. Indonesia adalah tim yang kuat dan mereka berada di atas kami dalam tabel klasemen, lanjut pemain Perak FC tersebut. Kami harus melakukan yang terbaik dan memberikan Indonesia permainan yang layak. Nihom juga menambahkan bahwa tim berjuluk The Ascals ini telah memetik pelajaran berharga dari laga melawan Vietnam pada Selasa dalam kurung 6 Juni 2024, di mana Filipina kalah 2-3. Rapor bagus Sintayong lawan Filipina, juga misi berat Sintayong, kalahkan Filipina dan amankan tiket ke Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memiliki modal kuat menjelang pertandingan melawan Filipina. Pelatih asal Korea Selatan ini memiliki misi berat untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Misi tersebut akan diuji dalam laga pamungkas Grup F putaran kedua yang akan digelar pada 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia wajib menang atas Filipina untuk mengamankan tiket ke putaran ketiga. Sebelum pertandingan penting ini, Shin Tae-yong sudah memiliki catatan positif melawan Filipina. Sebagai pelatih tim nasional, Shin Tae-yong baru 2 kali bertemu Filipina dan belum pernah terkalahkan. Pertemuan pertama terjadi pada 2 Januari 2023 ketika Filipina menjamu timnas Indonesia pada laga terakhir grup A Piala AFF 2022 di Stadion Rizal Memorial, Manila. Timnas Indonesia menang 2-1 berkat gol dari Dendi Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand, sementara gol tunggal Filipina dicetak oleh Sebastian Rasmussen. Timnas Indonesia kembali bertemu Filipina di stadion yang sama 11 bulan kemudian dalam laga kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan berakhir imbang 1-1. Namun timnas Indonesia harus waspada dengan perubahan yang dilakukan Filipina dalam beberapa bulan terakhir. Skuad Filipina kini diperkuat oleh 5 debutan yang bermain di klub luar negeri dan menjadi andalan di tim masing-masing seperti yang terlihat saat mereka melawan Vietnam. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Eksperimen berbahaya. Pelatih Irak istirahatkan pemain kunci Indonesia di ujung tanduk. Pelatih Irak Jesus Casas secara mengejutkan membuat keputusan yang berpotensi merugikan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai kekalahan timnas Indonesia dari Irak pada Kamis (6 Juni 2024), posisi skuad Garuda berada di ujung tanduk. Meskipun berada di peringkat kedua grup F, timnas Indonesia hanya unggul 1 poin dari Vietnam yang menempati peringkat ketiga. Sedikit kesalahan saja bisa berdampak besar pada nasib timnas Indonesia. Secara mengejutkan, pelatih Irak membuat keputusan yang bisa saja menguntungkan Vietnam. Media Vietnam Soha melaporkan bahwa pelatih asal Spanyol itu kemungkinan akan melakukan beberapa perubahan pada starting lineup dalam laga melawan Vietnam. Baru-baru ini pelatih Irak memutuskan untuk tidak memainkan beberapa pemain kunci melawan Vietnam, memilih untuk memasukkan beberapa pemain baru ke dalam tim. Secara taktik, pelatih kepala Jesus Casas memutuskan untuk mengistirahatkan beberapa pemain kunci dalam pertandingan melawan Vietnam, tulis Soha. Keputusan ini diambil karena Irak sudah dipastikan lolos, sehingga mereka dapat bereksperimen dengan pemain baru dalam pertandingan tersebut. Keputusan ini tentunya bisa merugikan timnas Indonesia karena memberikan keuntungan bagi Vietnam. Meskipun begitu, pelatih Irak menegaskan bahwa timnya tetap berniat untuk menang melawan Vietnam. Melihat keputusan pelatih Irak ini, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong harus wajib menang melawan Filipina untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Akan menjadi pertandingan super seru.
Diperkuat 5 pemain keturunan baru, kiper Filipina pada jumpa timnas Indonesia di GBK. Penjaga gawang Filipina Neil Atridge buka suara usai timnya kalah dari Vietnam pada lanjutan laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina kalah 2-3 dari Vietnam pada laga yang digelar di Stadion Maidin, Hanoi, Kamis (6 Juni 2024). Filipina mendapatkan 2 gol dari Patrick Reichhold dan Kevin Ingreso pada babak kedua. Namun Vietnam sukses membenamkan perlawanan Filipina melalui brace Nguyen Tien Linh dan 1 gol dari Pham Tuan Hai pada menit terakhir pertandingan. Kekalahan ini membuat langkah Filipina lolos ke putaran ketiga tertutup sepenuhnya. Meski begitu, Filipina pantang diremehkan oleh timnas Indonesia. Pasalnya, tim asuhan Tom Saintfiet tersebut tampil tanpa beban. Selain itu, Filipina juga diperkuat oleh banyak pemain keturunan baru. Kiper Filipina, Neil Atridge percaya diri dengan kehadiran 5 pemain baru di tim Filipina. Neil Atridge pun senang dengan performa timnya saat jumpa Vietnam. Meski saya tidak bisa bermain ofensif, ujar Neil Atridge. Tapi keseluruhan tim tetap membuat saya bangga. Tim saya hari ini juga kedatangan 5 pemain baru yang masih berusaha berintegrasi, kata Atridge. Timnas Indonesia bakal jadi lawan terakhir bagi Filipina. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life. 4 masalah cukup serius yang harus diselesaikan timnas Indonesia sebelum laga lawan Filipina. Timnas Indonesia harus segera menyelesaikan masalah sebelum laga lawan Filipina pada laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Filipina pada Selasa (11 Juni 2024) malam waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia berada di bibir jurang sebelum laga lawan Filipina. Pasalnya, Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak pada laga kelima, sedangkan Vietnam sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-2. Timnas Indonesia hanya berjarak 1 poin di atas Vietnam di klasemen sementara. Karena itu, Timnas Indonesia tidak boleh membuang kesempatan saat jumpa Filipina. Tim asuhan Shin Tae-yong wajib menang saat jumpa Filipina. Meski begitu, Shin Tae-yong wajib memperbaiki beberapa masalah sebelum laga kontra Filipina. 1. Stabil di 2 babak. Pada laga lawan Irak, Timnas Indonesia memiliki 2 wajah yang berbeda 180 derajat. Timnas Indonesia tampil sangat bagus saat babak pertama dan banyak peluang yang diciptakan oleh Rafael Struijk dan kolega. Namun tidak ada satupun peluang yang bisa dikonversi jadi gol. Sayangnya, Timnas Indonesia gagal melanjutkan performa tersebut pada babak kedua. Anak asuh Shin Tae-yong mulai panik saat menguasai bola. 2. Panik di lini pertahanan. Lini pertahanan Timnas Indonesia sebenarnya sudah terlihat panik sejak babak pertama. 3. Penyelesaian akhir. Timnas Indonesia masih tumpul saat mendapatkan peluang emas, terutama pada babak pertama. Hal ini diperparah oleh salah ambil keputusan saat para pemain Timnas Indonesia berada di jantung pertahanan lawan. 4. Mentalitas belum kukuh salah satu hal yang menyebabkan laga Timnas Indonesia gagal menang lawan Irak adalah mentalitas. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my
chance to be ruthless. Bikin tercengang dengarnya hingga ingin guling-guling di jalanan. Malaysia di bibir jurang, Kim Pen Gon sesumbar timnya cetak 7 gol untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi situasi sulit timnas Malaysia tersebut terjadi setelah tim berjulukan Harimau Malaya itu bermain imbang dengan skor 1-1 melawan Kyrgyzstan pada laga grup D babak kedua. Jumat 7/6/2024. Hasil itu membuat Malaysia berada di posisi ketiga klasemen dengan 7 poin, tertinggal 3 poin dari pesaing melawan Oman yang telak lolos setelah menang melawan Taiwan 3-0. Sementara Kyrgyzstan di peringkat kedua dengan 10 poin. Malaysia harus menang dengan selisih yang cukup besar di laga terakhir melawan Taiwan dan berharap Oman mengalahkan Kyrgyzstan untuk bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. Pelatih timnas Malaysia Kim Pen Gon percaya bahwa timnya mampu lolos. Di kandang sendiri kami punya keunggulan, tidak mudah tim lain datang ke sini, dalam kurung Stadion Nasional Bukit Jalil, kata Kim Pen Gon dilansir dari laman AFC. Pelatih asal Korea Selatan itu berharap timnya bisa mencetak lebih dari 7 gol dan Kyrgyzstan kalah dari Oman maka timnya akan lolos. Kami kuat di kandang, jadi saya pikir kami bisa mengharapkan sesuatu, kata Kim Pen Gon. Jika kami mencetak lebih dari 7 gol dan Anda dalam kurung Kyrgyzstan kalah 2-0 dalam kurung melawan Oman, kamilah yang akan melaju. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me. Timnas Indonesia harus waspada jika tidak ingin hancur. Filipina dengan 5 keturunan baru terbukti bisa menyulitkan Vietnam. Filipina tidak boleh diremehkan oleh para pemain timnas Indonesia pada laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, tim asuhan Tom Saintfiet tersebut tampil tanpa beban. Selain itu, Filipina juga diperkuat oleh banyak pemain keturunan baru. Tercatat, Tom Saintfiet baru menurunkan 5 nama sebagai starter pada laga kontra Vietnam. 5 pemain yang dimaksud Atharidge adalah Adrian Ugelvich, Scott Woods, Zico Bailey, Dylan De Muynch, dan Alex Moniz. 5 nama tersebut tampil menjadi andalan di klubnya masing-masing di luar negeri. Selain itu, Tom Saintfiet masih memiliki 4 pemain lainnya yang belum turun. Mereka itu Griffin Daniel, Jeremiah Borlongan, Matthew Baldisimo, dan Christopher Yes. Hanya 2 nama terakhir yang tampil di luar negeri. Filipina sendiri juga sudah sesumbar bakal mengalahkan timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pelatih Filipina, Tom Saintfiet. Saya berharap juga mendapat dukungan dari supporter Vietnam di laga terakhir, ucap Saintfiet. Jika kita menang melawan Indonesia dan Vietnam menang melawan Irak, tim Vietnam akan terus maju, tutur Saintfiet. Kami akan melakukan yang terbaik. Indonesia adalah tim yang kuat dan mereka juga ingin menang. Pertandingan berikutnya akan sangat sulit.